belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang saya banggakan, perkenalkan, saya Miskiah Widaiswara Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang profesionalisme wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama kita akan mengetahui siapa sih sebenarnya wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Kemudian kita akan memahami tugas dan wewenang dari wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Dan yang terakhir nanti kita akan memahami apa saja standar kompetensi dan indikator dikatakan bahwa wakamat itu berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, marilah kita kupas tuntas materi kita kali ini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah siapa sih sebetulnya wakil kepala madrasah bidang kesiswaan ini? Jadi, wakak kesiswaan ini adalah seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk mengurus siswa di madrasah, di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pembelajaran dan siswa yang menerima pelajaran itu sendiri. Jadi, wakil kepala madrasah urusan kesiswaan ini adalah pendidik atau tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para siswa dibandingkan dengan personil lainnya di madrasah. Untuk menjadi seorang wakak kesiswaan, tentunya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, seorang wakak kesiswaan itu wajib memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dia juga punya pengalaman yang cukup, terutama madrasah yang sama dengan madrasah tempat tugasnya sekarang. Kemudian seorang wakak kesiswaan juga wajib punya sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. Selanjutnya, seorang wakak kesiswaan wajib punya keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi madrasah. Dan yang terakhir, seorang wakak kesiswaan wajib punya ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan madrasahnya. Sobat pelatihan, selain syarat di atas, seorang wakak kesiswaan juga wajib memiliki standar kompetensi. Nah, apa saja standar kompetensi yang dimiliki oleh seorang wakak kesiswaan agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Oke. Yang pertama, dia harus punya kepribadian dan sosial, di mana di kepribadian dan sosial ini wakak kesiswaan wajib berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi komunitas di madrasahnya. Kemudian dia juga ketika melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib jujur, tulus, komitmen, dan berintegritas. Wakak kesiswaan juga wajib bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakak kesiswaan. Dan dia juga wajib bisa mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tantangan sebagai wakil dari kepala sekolah di bidang kesiswaan. Wakak kesiswaan juga wajib berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dia juga harus tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang atau kelompok dalam komunitas madrasahnya. Dan dia juga harus mengembangkan dan mengelola hubungan antara madrasah dengan pihak eksternal dalam rangka mendapatkan ide, sumber belajar, dan pembiayaan bagi madrasahnya. Kemudian, dari sisi kepemimpinan pembelajaran, seorang kepala madrasah harus bertindak sesuai dengan visi dan misi dari madrasahnya.
Dia juga wajib mengembangkan madrasah menuju organisasi pembelajar atau learning organization. Seorang wakakesiswaan juga wajib menciptakan budaya kondusif dan inovatif di madrasahnya. Dia juga harus memegang teguh visi dan misi sekolah. Dan hal ini akan menjadi contoh yang baik bagi semua lingkup sekolahnya. Wakakesiswaan juga wajib melaksanakan kepemimpinan yang inspiratif. Dia juga wajib membangun rasa percaya dan memfasilitasi kerjasama dalam rangka menciptakan kolaborasi yang kuat di antara warganya. Dan seorang wakakesiswaan juga wajib bekerja keras demi mencapai keberhasilan madrasahnya sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Sobat pelatihan, selanjutnya, seorang wakakesiswaan juga memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan waka-waka lainnya. Oke, apa saja nanti tugasnya? Kita lihat. Yang pertama, seorang wakakesiswaan itu harus menyusun program kegiatan kesiswaan setiap awal tahun. Dia juga wajib melaksanakan pembinaan kesiswaan. Kemudian, wakakesiswaan juga wajib mengatur seluruh aktivitas siswa baik di dalam maupun di luar madrasah. Wakakesiswaan juga harus membantu siswa dalam memperoleh pembinaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dia juga harus melaksanakan penerimaan peserta didik baru, mengatur tata tertib siswa, menerapkan sistem bimbingan dan konseling, dan juga menerapkan sistem pelaporan-pelaporan dalam perkembangan peserta didiknya. Nah, sobat pelatihan, di samping tugas-tugas tersebut, wakakesiswaan juga bertugas dan bertanggung jawab dalam berbagai administrasi. Antara lain, wakakesiswaan wajib mempersiapkan, contohnya nih, buku penerimaan peserta didik baru, daftar angka pendaftaran siswa, daftar kenaikan kelas, daftar angka mengulang, daftar angka putus sekolah, daftar persentase kelulusan, grafik penerimaan siswa baru, grafik peserta ujian nasional atau ujian semester, kemudian grafik jumlah siswanya itu sendiri, buku absen umum siswa, daftar tingkat kehadiran siswa, program dan kegiatan pramuka, program dan kegiatan keagamaan, program dan kegiatan olahraga prestasi, dan program OSIS serta program-program lainnya. Sobat pelatihan, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa seorang wakabidang kesiswaan itu memiliki tugas dalam mengatur administrasi siswa yang meliputi penerimaan siswa baru, pembagian siswa dalam kelompok belajar atau kelasnya, kemudian kepenasehatan siswa, bimbingan dan penyuluhan, pengaturan program, kurikuler, kehadiran dan ketidakhadiran di madrasah, dan yang terakhir adalah tata tertib di madrasah. Nah, di samping tugas-tugas di atas, seorang wakakesiswaan juga punya wewenang, yang diantaranya dia mewakili kepala madrasah jika kepala madrasahnya berhalangan. Wakakesiswaan juga bisa menyusun daftar pembagian tugas siswa. Wakakesiswaan juga bisa menyusun pembagian tugas guru untuk mengatur atau mengawasi ketertiban dan kebersihan. Dan yang terakhir, wakakesiswaan juga bisa menyiapkan kegiatan ekstrakurikuler dan membuat daftar dan mengkoordinir pelaksanaan upacara. Jadi sobat pelatihan, untuk menjalankan itu semua, tentunya seorang wakakesiswaan butuh bantuan dari berbagai pihak. Karena ini tidak akan
berjalan ketika semua pihak tidak bersinergi untuk mensukseskan ini semua. Jadi beliau itu butuh yang namanya sekretaris, bendahara, pembina OSIS, bahkan pembina ekstrakurikuler. Jadi sobat pelatihan, seorang wakakesiswaan harus menyadari bahwa titik pusat tujuan madrasah adalah menyediakan program pendidikan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu para siswanya. Untuk itu, para siswa wajib dilibatkan secara aktif, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, melainkan juga dalam kegiatan madrasah lainnya. Ya. Maka seorang wakakesiswaan itu memiliki tanggung jawab dalam mengelola kegiatan siswanya. Nah, apa saja tanggung jawabnya? Oke, kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang pertama, wakakesiswaan itu bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan kesiswaan. Kemudian, wakakesiswaan juga bertanggung jawab atas terciptanya disiplin siswa. Ia juga bertanggung jawab atas peningkatan prestasi siswa, khususnya dalam bidang ekstrakurikuler. Wakakesiswaan juga bertanggung jawab atas tugas intern kepala sekolah jika kepala sekolah tidak ada di tempat sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi, sobat pelatihan, dari rangkaian apa yang sudah kita bahas tadi, lantas bagaimana cara kita mengevaluasi keberhasilan seorang wakakesiswaan dalam menjalankan tugasnya di madrasah? Tentunya kita butuh yang namanya indikator. Indikator itu adalah ciri. Apa saja indikatornya? Mari kita bahas bersama. Indikator pertama, tersusunnya rencana pengembangan madrasah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan madrasah. Kemudian, indikator kedua, berkembangnya struktur organisasi madrasah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, terlaksananya pengembangan sekolah atau madrasah yang sesuai dengan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek tadi agar tercapai visi misi dari madrasah. Kemudian, terwujudnya peningkatan kinerja sekolah yang signifikan sesuai dengan visi misi sekolah atau madrasah dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, dilakukannya monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan madrasah sesuai dengan prosedur yang tepat. Kemudian, direncanakannya dan ditindaklanjutinya hasil monitoring, evaluasi, dan dilakukannya pelaporan. Kemudian, terlaksananya penelitian mengenai tindakan madrasah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari madrasah itu sendiri. Setelah itu, terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan madrasah, serta terkelolanya dan terdaya gunanya pendidikan serta tenaga kependidikan secara optimal sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya, terkelolanya layanan-layanan khusus madrasah dalam mendukung setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan para peserta didik di madrasah. Kemudian terlaksananya bimbingan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Dan yang terakhir, tertegakkannya disiplin dan tata tertib siswa. Jadi, sobat pelatihan,
Seorang wakaf kesiswaan madrasah itu dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien dan baik jika ia memenuhi indikator-indikator yang kita bahas tadi. Jadi sobat pelatihan, satu yang sobat pelatihan sama-sama harus kita sepakati, bahwa wakaf bidang kesiswaan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan terhadap siswa di madrasah. Namun, kembali, sepenuhnya perlu keterlibatan dan kerjasama seluruh guru dan staf yang ada di lingkungan madrasah demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Oke, sobat pelatihan, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.